Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita tetap bersama Polres Penajam Pasir Utara dan kita hadirkan dua narasumber luar biasa. Ya, Pak Polres biasa di luar. Ya. Sekarang kita hadirkan anggota DPRD Penajam Pasir Utara. Ya, bareng dengan Putri Pariwisata. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pariwisata yang ada di Penajam Pasir Utara dalam rangka menyambut ibu kota negara. Selamat datang Pak. Pak Zainal. Pak Zainal ya. Pak Zainal, nama lengkapnya siapa sih Pak? Ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Zainal Arifin. Zainal Arifin. Nah, beliau ini rutinitas aktivitasnya itu di DPRD sebagai anggota DPRD, kalau nggak salah dari PAN ya Pak ya? Ya. Dari PAN ya. Komisi berapa Pak? Komisi 3. Di Komisi 3. Fraksi? Fraksi Amanat Bulan Bintang. Amanat Bulan Bintang ya. Ya. Nah, Pak Zainal, terima kasih Pak mau datang dan kita akan ngobrol tentang masalah pariwisata kita. Karena banyak hal yang mau kita bicara tentang pariwisata. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore, selamat siang. Karena yang nonton ini kita nggak tahu Pak. Yang nonton kan dia mau siang, mau malam. Kebetulan saat ini sore lagi take gambarnya. Sebelah kiri saya ada Dinda saya, Dinda Mai. Selamat datang kembali di Sampul Said dan hari ini datang dengan Putri Pariwisata, dengan label Putri Pariwisata. Siapa sih nama lengkapnya Dek? Nama lengkap saya Maisha Zahara. Oke, thank you udah datang dan mau dipanggil walaupun by WA. Pak Zainal juga terus kemudian kita ngobrol-ngobrol singkat terus kemudian hadir di sini. Alhamdulillah beliau mau langsung menyapa publik Sampul Said, nonton Sampul Said. Saya bersama tim mengucapkan terima kasih Bapak mau datang. Pak, saya mulai Pak. Tentang pariwisata itu kan menarik Pak ya. Terkhusus saat ini Bapak juga membidangi pariwisata. Dalam rangka menyambut ibu kota negara, apa sih yang mestinya kita persiapkan Pak? Jadi begini. Yeah. Sebenarnya terkait pariwisata ini kita harusnya mempersiapkan tidak hanya dalam menyambut IKN. Siap. Benar. Betul. Karena salah satu ke depan itu yang menjadi sumber pendapatan asli daerah ya salah satunya pariwisata. Apalagi nyambut IKN. Tentu ini ya bagaimana supaya pariwisata di Penajam Pasir Utara ini kita tingkatkan, yang tentunya kita juga jangan sampai kalah dengan daerah lain ya, jangan sampai kita hanya menjadi penyangga nantinya. Itu jangan jadi penonton di kampung sendiri, apalagi itu. Pak, gini ke Adema ini sebagai Putri Pariwisata kan ada beban hal yang lain yang ada di pundak kamu terkait tentang label sebagai Putri Pariwisata. Sejauh ini yang kamu lihat apa yang harusnya dilakukan untuk kita, apalagi dibilang Bapak anggota DPR kita bahwa isu terkait tentang pariwisata ini seharusnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bukan hanya bicara tentang menyambut ibu kota negara, tapi apalagi ya harus siap dengan hadirnya ibu kota negara. Apa yang kurang menurut kamu dan harus dilakukan? Ya, menurut kami Pak, sebagai pemuda-pemudi di Penajam Pasir Utara ini, terkhusus kepada pariwisata dan ekonomi kreatif ini, kurangnya dukungan pemerintah terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Bisa dilihat sebagai akses jalan ke tempat destinasi wisata itu pun turut memprihatinkan. Dari tahun-tahun yang lalu itu udah jadi isu-isu lama gitu loh Pak. Kedepannya saya berharap bahwa pemerintah ini bisa memperhatikan lagi tentang masalah akses ke destinasi wisata tersebut. Tidak hanya destinasi wisata saja, pariwisata dan ekonomi kreatif ini mencakup juga event dan juga kuliner serta fashion yang ada di Penajam Pasir Utara. Pak, sejauh ini untuk bicara saya serang. Langsung diserang dulu nih. Pak, sejauh ini
perhatian pemerintah. Saya bilang sih agak sulit ya kalau kemudian ini dijatuhkan di DPRD, karena eksekusi itu sebetulnya di pemerintah, begitu ya. Tapi kan hari ini dorongan dari DPRD itu juga bagian dari peran kita bagaimana memaksimalkan semua potensi. Gimana Pak? Jadi begini ya, terkait pariwisata, kita mengembangkan pariwisata secara misalnya menyeluruh. Tentu kita tidak bisa mengandalkan dari anggaran daerah. Betul. Nah, kita berharap dari anggaran pusat. Karena salah satu misalnya nih, kita mau memaksimalkan potensi wisata pantai. Ini dalam membangun ini tidak cukup dengan anggaran daerah. Artinya selain anggaran pusat, butuh investor juga dong Pak. Termasuk, dan kita salah satu syarat mencari anggaran dari pusat itu sudah ada kita RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah, dan itu kalau nggak salah baru tahun kemarin kita sahkan. Artinya ada keseriusan pemerintah. Oh iya. Ada keseriusan. Kalau selama itu belum kita buat, itu tidak akan bisa kita mencari anggaran terkait pengembangan pariwisata ke pusat. Dan alhamdulillah di tahun kemarin kalau salah sudah kita sahkan. Progresnya gimana Pak? Progres apanya ini? Progres terkait tentang masalah rancangan itu sendiri. Kalau itu kan sudah disahkan. Sudah selesai Pak ya? Tentu ini tinggal tindak lanjut bagian pemerintah sendiri menyambut. Kami ini pengenlah daerah kita ini, terutama salah satunya dulu lah kita sebutkan pantai ya. Pantai di Penajam Pasir Utara ini kan lumayan panjang. Betul. 272 km. Iya, potensial banget sebenarnya. Tidak semua daerah punya pantai. Nah, sementara wisata ke pantai ini kan wisata alam yang belum dikelola saja, hampir setiap liburan, setiap tahun baru misalnya, luar biasa. Tidak dikelola saja Pak ya. Belum bisa dikelola padahal ini. Jadi saat ini memang tidak terkelola Pak ya? Belum. Karena memang menggunakan anggaran besar. Betul. Saya melihat itu misalnya sebenarnya kayak di Pantai Losari itu kan, itu luar biasa sekali itu. Itu menjadi daya tarik masyarakat. Nah, sekarang dari Grogot saja, daerah selatan sini, kalau kepingin berwisata pantai ke Penajam Pasir Utara. Benar ya? Nah, tidak terkelola saja sebetulnya turis-turis lokal itu pun hadir. Artinya ketika itu dikelola dengan baik, ada potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah kita. Gitu Pak ya. Pak, pemerintah nggak maksimal nggak sih Pak? Sebenarnya bukan nggak maksimal. Ini kan sudah kita karena jujur ya, artinya gini Pak, saya minta maaf saya potong. Karena saya ngelihat kita ini kan gregetan Pak ya, anak muda ini kan gregetan Pak ya, ngeliatin tentang saya ya begitu nggak sih? Gregetan ya, kita gregetan Pak. Kita punya potensi, apalagi kita diperparah dengan hadirnya ibu kota negara. Kalau orang datang terus kemudian kita nggak maksimalin, ya kita betul-betul jadi penonton nanti. Apa yang mesti kami lakukan deh, di khususnya anak-anak muda sendiri? Yang pastinya kami sebagai perwakilan masyarakat anggota DPRD ya, kami selalu mendorong. Dan nantinya pasti akan kami dorong secara serius, akan kami bantu dalam menggali potensi dalam penganggaran sampai ke tingkat pusat. Apa yang harus kita lakukan kemudian nantinya ya, supaya potensi pariwisata kita ini betul maksimal gitu ya kan. Pak, selain pantai, untuk memaksimalkan pariwisata kita, potensi apa lagi Pak yang ada yang bisa kita kejar sebenarnya? Kan banyak sebenarnya. Banyak ya kan, termasuk potensi alam yang lain. Oh iya betul. Potensi alam. Oh iya. Kita punya goa, kita punya benar ya, kita punya goa ya. Kita punya hutan. Iya. Mangrove sebenarnya. Mangrove itu kan sebenarnya saya melihat itu bagus, tapi belum maksimal. Belum dikelola secara maksimal. Belum dikelola. Ada sempat itu yang dibangun sana hanya untuk wisata, tapi kan belum mumpuni Pak. Selain itu belum ada target untuk mendapatkan PAD dari situ.
itu pun sebenarnya awal-awal juga ya bisa menghasilkan ekonomi sekitarnya lewat begitu banyak pendatang, ada yang jualan ya kan. Iya, benar. Dan itu membantu teman-teman UMKM kita. Iya. Ya, kembali lagi bicara tentang UMKM. Karena menarik Pak ya. Pariwisata tidak akan pernah lepas dengan UMKM. Pasti. Nggak bisa Itu lepas. seiring itu. Seiring. Karena begitu masyarakat datang berwisata kemudian bersantai, semua pasti hiburan itu makanan. Kuliner. Nah, Dalam pariwisata itu ada namanya ekonomi kreatif Ya. dan mencakup 17 subsektor. Dan 3 diantaranya ini menjadi sektor unggulan. Ada kuliner, kria dan juga fashion. Itu yang kita unggulkan. ya. Dan kita punya potensi itu. Kita punya. Ya. Kita punya batik, kita punya kuliner khas, dan kita juga punya kria. Gini aku agak bingung ya. Saya agak bingung aja. Kita punya potensi atau memang kita terkendala klasik sih? Apa kita memang terkendala dengan biaya sih, Pak? Yang pertama itu, yang kedua juga sebenarnya dari keseriusan pemerintahan begitu. Kalau pemerintah serius dalam hal ini nggak akan bisa terwujud. Iya, saya memang saya melihat selama ini masih ya kita berganti beberapa kali kepala daerah. Iya, dan kita saya melihat belum ada yang punya fashion tertarik di wilayah itu ya. Secara maksimal ke arah sana. Karena menurut saya ini agak menarik kita bahas karena pariwisata itu akan berefek luas. Karena ya tadi pengaruhnya akan bicara tentang ke UMKM. Kalau begitu pengaruhnya di UMKM berarti akan berpengaruh dengan ekonomi masyarakat kita. Peningkatan ekonomi masyarakat kan itu. Itu secara otomatis. Jadi rotasi ekonomi di daerah kita akan berputar. Iya. Pariwisata ini termasuk penyumbang devisa negara terbesar ya. Jadi kita harus memaksimalkan potensi pariwisata yang kita punya. Terlebih kita akan menjadi ibu kota negara baru ya, tentunya harus terus dimaksimalkan sih pariwisata dan ekonomi kreatif. Dek, selain tentang masalah kalau obrolan bareng sama teman-teman di pariwisata, saya pikir kan kalian punya wadah ya. Kalau obrolan teman-teman di apa sih yang kalian harapkan terkait tentang pariwisata sendiri? Ya nggak apa-apa, ngobrol aja santai. biar bapak dewan kita tahu kan bahwa dan langsung didengar, oh ini toh, walaupun eksekusinya juga bukan di beliau. Ya kita mendorong. Mendorong tuh siap didorong tuh. Kita kan ini punya forum ya, Atwindo Penajam Pasir Utara. Kita tugasnya untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kita ini berharap kepada pemerintah bisa mengkontrol kita dari belakang, maksudnya menunjang kegiatan kita ini atau membantu kita dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada. Selama ini tidak ditunjang? Didukung kan, cuman masih belum ada perhatian khusus gitu loh Kak. Kayak, jadi mau diperhatiin khusus? Gitu dong. Karena pariwisata ini termasuk sektor yang penting dalam penyambutan ibu kota negara tentunya. Ya itu yang saya bilang. saya berharap kamu kasih jawaban yang konkret. Contoh sederhana, kita loh mau kegiatan aja sulit banget, bahkan menggunakan anggaran sendiri. Begitu ya kali-kali. Iya. Susah banget dia ngomong. Susah banget dia ngomong. Ya artinya sebenarnya pariwisata ini memang betul seperti sama yang tadi, bahwa ini termasuk salah satu terbesar lah anugerah penyumbang devisa. Devisa itu kalau misalnya memang dikelola dengan baik. Di tempat kita ini kan masih bukan oleh dana bagi hasil migas. Itu jadi terkait manja masih ya. Manja Pak ya. Iya, sehingga dinilai itu lupa bagaimana kalau ini nanti sumber daya kita habis. Kalau tidak ditunjang dengan ini tadi dari sektor untuk meningkatkan PAD itu ya dari sektor pariwisata ya kan. Iya. Pariwisata itu kena bagaimana ya begitu dibangun dengan baik, pasti di situ ada efeknya kuliner masyarakat, peningkatan masyarakat. Betul, sehingga ekonomi akan naik. Coba kita lihat di Bali. Iya. Bali itu betul-betul ya 80% dari pariwisata. Makanya saya melihat kemarin sempat keliling
di waktu pandemi itu ya yang paling terkena dampak nomor satu Bali, kasihan. Hampir-hampir menjadi kota mati. Tapi kita keluar dari situ bahwa memang untuk menjaga ekonomi ke depan itu ya kayak pariwisata, UMKM ini harus kita dan harusnya itu yang dimaksimalkan Pak ya. Untuk mengantisipasi tidak adanya lagi sumber daya alam. Contoh sederhana, kita punya canangan sampai 2050 kita akan menggunakan energi baru yang terbarukan atau energi tidak lagi menggunakan energi fosil. Ketika 2050 itu sudah diberlakukan, secara otomatis bisa jadi DBH kita akan menurun drastis. Dan ketika kita tidak siap dengan kesiapan yang matang, terkhususnya bisa punya penghasilan daerah sendiri, ya kita bisa jadi kabupaten yang miskin. Bisa jadi gitu nggak sih Pak? Gini ya, memang kita melihat dari jumlah penduduk kita ini kan masih sedikit. Betul. Dengan yang luas ini. Memang sektor pendapatan asli daerah memang masih berat untuk sehingga kita juga melihat daerah-daerah lain yang tidak ada dana bagi hasil semacam migas, memang rata-rata APBD-nya kecil gitu. Tetapi mereka bisa meningkat PAD memang pertama jumlah penduduknya udah banyak. Karena jumlah penduduk itu juga bagian dari berpengaruh besar terhadap pendapat. Iya benar Pak. Benar. Kemudian terkait di tempat kita ini kan hiburan tidak ada juga tadi. Iya, benar Pak. sekali. Sehingga punya uang lari ke Balikpapan. Sedih Pak, serius. Sedih ya. Cari duitnya di Penajam, habiskannya di luar sana. Ya, karena tidak ada hiburan. Karena nggak ada hiburan. Iya. Jadi kita mesti buat hiburan kan Pak. Hiburan yang positif Pak ya. Ya jelas ya. Aku kok ketawa geli gitu ya hiburan. Ada hiburan negatif ya. Waduh, menarik Pak. Kalau itu bisa menunjang perekonomian kita, no problem juga kan. Tapi saya pikir hari ini pemerintah kita punya strategi khusus Pak ya, terkait tentang masalah melihat potensi, dan semoga tidak terus-terusan ternina bobokan dengan anggaran dana bagi hasil Pak. Dengan potensi yang ada UMKM, terus kemudian juga pariwisata yang hari ini kita hadapi dalam rangka menunjang hadirnya ibu kota negara, sejauh mana peran DPRD untuk mendorong pariwisata, terlepas dari Bapak sudah menyampaikan bahwa kita udah buat aturannya nih. Nah, follow up mendorongnya apa lagi nih Pak, biar publik juga tahu bahwa hari ini DPRD itu kerja loh, nggak cuman ya gitu Pak. Ya yang pasti sebenarnya selama ini DPRD juga kerja. Tetapi kalau DPRD memang banyak ya sorotannya luar biasa kan. Iya, minusnya. Iya Pak, minusnya doang kan. Makanya kalau kita melihat di DPRD di medsos nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya Pak ya. Sebenarnya kita cukup ya cukup kerja keras lah begitu. Tapi kan semua ada aturannya. Ya makanya yang pertama juga kita dari DPRD mendorong lewat tadi itu lama kami itu sebenarnya untuk bagaimana merancang gitu ya. Sehingga itu baru terrealisasi tahun kemarin misalkan. Tentu ke depan lanjutannya pasti bagaimana pemerintah berkomitmen kan begitu. Artinya butuh komitmen. Oh iya. Kalau tidak berkomitmen ya memang berat. Tapi sebenarnya itu tadi potensi pariwisata tempat kita terutama yang paling utama ini kalau saya melihat misalnya jangka pendek yang bisa dilakukan terkait bagaimana perbaikan untuk wisata pantai. Tidak semua daerah punya. Betul Pak. Kalau IKN misalnya sudah terrealisasi, ya kan udah fix di sini. Oh pasti larinya kalau mau lihat pantai di sini. Betul. Benar. Betul. Yang paling dekat. Kemudian, nah apalagi kalau dikelola dengan baik, kemudian UMKM sekitarnya juga berkembang, kulinernya luar biasa. Saya pikir UMKM akan mengikut. Tumbuh dengan mengikut. Ya. Tinggal bagaimana kita manage aja.
Ya. Pemerintah memanage dan orang-orang yang berperan di UMKM ikut serta tidak jadi penonton di momentum nantinya. Ya. Ada lagi deh mau kan saja. Karena momentum nih, kapan lagi kita ngobrol langsung dengan Bapak anggota DPRD. Pak, porsi DPRD di selain mendorong keluhan masyarakat terkhusus untuk pariwisata sendiri, ada nggak sih Pak yang kalau di kalian Itu tadi sih Kak. lebih banyak bicara tentang perhatian ya? Iya, kurangnya perhatian pemerintah tentang destinasi wisata yang ada di Penajam Pasir Utara. Contohnya tadi pantai. Kita punya pantai banyak ya. Ada yang sudah dikelola, yaitu Pantai Amal, Pantai Nipanipa, Pantai Tanjung Jumlai. Itu potensi, tapi aksesnya tadi itu yang kurang. Sama kurangnya kelola fasilitas yang ada di situ. Ya. Kalau kan Pantai Amal bukannya itu swasta. Swasta. Kalau itu kan udah berdiri sendiri ya? Ya. Tinggal bagaimana pemerintah ikut serta. Dari situ ya ada maksud pajaknya, Iya, gitu, pajak. pendapatannya. Kalau pariwisata yang lain memang belum menghasilkan PAD. Nah ini Atau tidak ada, memang pemerintah kita tidak punya vision itu nggak sih? Iya. Atau kita berharap ya menaruh harapan besar dengan pemerintah pasca kejadian besar di PPU, kita menaruh harapan besar juga dengan Pak PLT, saya sebutnya ya, karena Pak PLT menaruh harapan besar. Ya, kita harus betul-betul siap nih untuk nyambut ibu kota negara. Iya. Memang kita ini kan gini ya, daerah kita ini luas sekali. Ya, betul. Makanya dengan sekarang masih mengandalkan dana bagi hasil itu memang masih banyak prioritas kepada infrastruktur. Iya, Infrastruktur kita itu masih Apalagi kemarin kita bisa sakitnya ekonomi kita, Pak. ya, beda kalau daerah yang daerahnya kecil, infrastruktur itu sudah tidak terlalu dipikir. Kita masih berkutik dengan Kalau gitu, untuk penanganan infrastruktur luar biasa. Sehingga Iya, kalau betul. dari anggaran daerah tok yang ini hampir-hampir tidak cukup. Kalau tidak ditunjang Berarti dengan provinsi. berarti maksud Bapak dinas terkait harusnya proaktif untuk kemudian mencari solusi juga, gitu Pak ya? Begitu Ya nggak, Pak? harus. Begitu Pak ya? Pasti. Sekarang harus. dinas kita aktif atau tidak Pak? Ya, saya berharap ya kan dengan adanya perbaikan ini kan mulai APBD sudah cukup baik. Tentunya untuk mencari sumber-sumber itu kan butuh anggaran juga, ya kan. Ya kemarin kan 3 tahun terakhir hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, selain Saya hanya untuk kebutuhan rutin saja. Untuk Ya. Kita nggak bisa juga neken berat Pak ya, kalau seandainya memang mereka sendiri nggak punya duit. nggak bisa ngasih anggaran, gimana kita menekan untuk meningkatkan? Iya, menarik betul Pak. Jangankan itu, waktu gaji banyak nggak terbayar, gimana menekan kinerja yang bagus? Sementara di rumah mau masak dari beras misalnya, Iya, betul, bagaimana? Betul. Kan begitu. Betul Pak. Nah, dengan adanya ini sudah mulai perbaikan ekonomi kita ini mulai baiklah. Berpihak nggak sih Pak anggaran tahun 2023 untuk pariwisata? Saya belum melihat detailnya, yang pasti hampir semua ya mendapatkan porsi kan, semua SKPD, dan saya yakin juga di sini ada, apalagi tahun lalu sudah kita sahkan. Ya kita berharap betul ya, betul, ini menggali ke pusat pariwisata ini. Tidak hanya tergantung dalam APBD kita gitu ya. Kalau APBD kita kecil, nggak akan mungkin mengcover itu. Enggak, iya. Karena pertama begitu belanja rutin sudah berapa, sisanya itu dibagi 4 kecamatan yang seluas begini, luasnya 3.330 km persegi. Itu akses mungkin misalnya jalan negara ini itu APBD anggaran pusat, nasional, pusat, kemudian sebagian anggaran provinsi, tapi yang di dalam-dalamnya coba lihat, misalnya nih di daerah daerah Babulu ini dalam-dalam masih infrastruktur belum maksimal. Iya, karena memang kayaknya Bapak jadi korban keluhan masyarakat juga Pak ya, tentang masalah akses ya. Enggak, artinya kita ini berusaha mendorong ke sana, tetapi kalau hanya mengandalkan anggaran daerah hampir tidak cukup. Oke. Ya. Pak, ini terakhir tentang proses kita di DPRD.
dengan kondisi yang hari ini, baik itu Adek Mai udah nyampaikan bahwa memang teman-teman kurang perhatian dalam arti kita katakan bahwa tidak perhatian ya, memang ada keterbatasan potensi apa yang bisa dilakukan oleh instansi atau pemerintah kita untuk betul-betul menopang. Konkretnya apa Pak? Langkah apa selain mencari dari luar? Kaitannya dengan potensi untuk menaikkan ekonomi masyarakat ya. Iya, karena ujungnya kan pasti bagaimana peningkatan ekonomi, Pak. Yang pasti pertama masyarakat untuk membuat pariwisata kita ini semakin maju, masyarakat juga harus siap. Betul. Kalau masyarakat tidak siap akan terasa berat. Salah satu contoh saja ya, dari sektor transportasi ya. Saya melihat dari saya SD sampai hari ini hampir-hampir tidak ada belum Pak ya, belum ada perbaikan lah ya, watak dari masyarakat terkait transportasi. Misalnya nih di daerah pelabuhan misalnya itu bagaimana mereka ini tertata, orang nyaman datang. Nyaman apa? Tarif itu jangan yang ditetapkan itu misalnya segitu. Ada yang berubah gitu Pak. Ini kan kebiasaan, begitu lihat orang baru kalau misalnya orang Jawa itu intol ya. Mahal. Saya kira orang yang nggak tahu kok mahal ke sana, besoknya kapok. Jadi misalnya tarif diterapkan sekian, jangan berubah. Nah, ini terutama orang misalnya daerah Balikpapan lewat sini Pelabuhan Semayang kan, itu kan ini mahal. Kadang-kadang lebih mahal kalau orang yang tidak pernah melintasi begitu. Saya enggak sebenarnya. Kalau enggak kenal udah enggak pernah berrutinitas, orang macam naik sepi tahu-tahu biasa murah, tahu-tahu mahal. Iya, nah, sebenarnya juga itu mempersulit juga potensi kita. Jadi punya image yang kurang baik jatuhnya. Artinya memang gini Pak ya, kalau saya nangkapnya gini deh. Rumit sih Pak ya, rumit banget sih untuk kemudian menyelesaikan. Ketika kemudian kita yang pertama masyarakatnya harus siap dalam arti ramah dalam menyambut, ramah jangan memanfaatkan kalau orang tidak tahu kan itu. Harus ramah, terus kemudian juga harus siap dengan fasilitas, terus kemudian juga harus ditunjang dengan pemerintah. Dan anak muda juga harus ikut andil. Hari ini saya pikir anak muda udah mulai pelan-pelan peduli. Ketika semua komponen ini penting, berarti masalah pariwisata itu bukan bicara tentang masalah Komisi 3 doang, Pak. Mencakup semuanya. Terutama dari masyarakat harus siap. Dan masyarakat kita harus siap. Artinya ya memang sih Pak, ada juga memang orang yang harusnya ketika ada potensi wisata di situ dia buat guest house secara otomatis naluri. Tapi kan itu butuh pelatihan Pak. Ya kembali lagi pemerintah Pak. Kembali lagi pemerintah. Ini rotasinya. Masyarakat kita kan butuh pengetahuan tambahan terkait tentang bagaimana pengelolaan manajemen wisatawan lokal ataupun wisatawan luar. Sebenarnya banyak ya Kak ya pariwisata yang sudah dikelola masyarakat. Salah satu contohnya itu ada di Kecamatan Sepaku. Itu ada hutan mangrove Mentawir, di situ ada yang namanya Pok Darwis. Itu di situ dikelola oleh masyarakat. Di situ ada UMKM-nya juga, ada sirup mangrove. Mungkin baru dengar sama dodol mangrove. Dodol mangrove. Ya. Di situ masyarakat yang mengelola pariwisatanya. Langsung dikelola oleh masyarakat. Iya. Disperindako punya tugas, Dinas Pariwisata punya tugas, DPRD yang mendorong, mengeksekusi pemerintah, gitu ya. Pastinya. Semua saling terkait. Benar. Artinya terkait khusus bicara tentang pariwisata dan UMKM, semua punya tugas yang sama untuk kemudian mensukseskan itu dalam rangka menyambut ibu kota negara. Kalau bilang Pak Zainal tuh, hal ini seharusnya bukan hanya bicara tentang pada saat menyambut ibu kota negara. Meskipun tidak ada IKN, kita sudah harus berpikir ke sana. Begitu Pak ya? Harusnya. Karena APBD kita ini ya sementara memang hanya lewat dana bagi hasil. Yang itu hampir setiap tahun akan menurun begitu. Tiap tahun. Tetapi kalau itu ditunjang dengan pendapatan daerah yang bagus,
itu ekonomi akan bisa bertahan secara baik. Bagaimana caranya? Ya tentu bagaimana potensi untuk menghasilkan PAD ya dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah terutama pemerintah daerah harus punya visi ke sana. Punya visi. Kalau enggak ya susah. Ya. Tapi saya pikir pemerintah kita akan pelan-pelan Pak berpikir. Dia harus saya pikir semoga ya kita kan sebagai masyarakat kecil ini berharap sudut pandangnya akan jauh lebih luas, dan saya pikir saat ini pemerintah kita sudah mengarah ke sana, tinggal bagaimana mengeksekusinya. Pak Zainal, terima kasih banyak. Dindaku Bu Mai atau Dinda Mai ya, Dinda Mai. Terima kasih sudah mau cerita-cerita. Mungkin saya berharap ada obrolan lanjutan karena di komisi Bapak kayaknya banyak Pak. Dan Bapak mesti tahu nih Pak, bukan cuman Bapak adalah anggota DPR yang kedua yang datang di sini. Sebelumnya itu Pak Ketua DPRD Pak Syahrudin, dan hari ini Bapak. Terima kasih sudah datang. Kami bersama tim Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara mengucapkan terima kasih banyak. Dindaku, terima kasih juga sudah hadir dan mau diskusi bareng untuk kemajuan daerah kita. Siap. Saya Said Hasan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.